Baik teman-teman semuanya, malam ini kita akan membahas judulnya ya, tema kali ini Zai diamanahi oleh teman-teman panitia. Judulnya, Seni Menyederhanakan Hidup ala Rasulullah. Jadi, seni kehidupan ala Rasulullah. Seni kehidupan atau seni menyederhanakan kehidupan ala Rasulullah. Ala Rasul. Teman-teman, kalau kita ingin meneladani dan ingin menjadikan kehidupan kita seperti manusia yang paling baik di dunia ini yaitu Rasulullah SAW, maka kita harus selalu membaca sejarah beliau, sejarah Rasulullah. Harus selalu membaca sejarah Rasulullah atau apa aja sih poin-poin yang selalu Rasulullah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah kali ini Zai rangkum dari sirah, kemudian dari Al-Qur'an juga tentang Rasulullah, kemudian dari sumber-sumber kitab-kitab tentang Rasulullah Zai rangkum. Jadi menjadi 3 poin yang utama yang Rasulullah selalu lakukan. Nah, kita akan bahas malam ini. Yang pertama, ya kita langsung masuk aja. Yang pertama, teman-teman boleh catat ya. Yang pertama, seni kehidupan, seni menyederhanakan hidup ala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu mempunyai sikap sifat qanaah. Ya, ini yang pertama. Nih, teman-teman kalau ingin seperti Rasulullah, ingin hidupnya baik seperti agama Islam yang diajarkan kepada kita, maka yang pertama, tumbuhkan atau tanamkan sikap sifat qanaah. Apa itu qanaah? Nah, qanaah itu ada beberapa ciri. Nah, ini yang akan kita bahas dulu ya. Yang pertama, kan ada 3 poin. Yang pertama kita bahas dulu tentang qanaah. Nah, qanaah ini punya anak-anaknya nih, punya ciri-cirinya. Apa aja ciri-ciri qanaah? Yang pertama, nih, ciri-ciri qanaah. Yang pertama, sifat qanaah itu yang pertama, tidak pernah mengeluh menghadapi kenyataan kehidupan. Tidak pernah mengeluh, tidak ada sifat mengeluh. Rasulullah itu tidak pernah mengeluh. Nah, kalau kita pengen seperti Rasulullah, maka harus tanamkan sifat tidak mengeluh. Tidak mengeluh seperti apa? Contoh, teman-teman tulis dalilnya aja dulu. Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Dalil tentang tidak mengeluh dalam menghadapi kehidupan. Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Tidak mengeluh seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Teman-teman lagi sekolah misalkan ya atau kuliah, terus banyak tugas. Nah, kalau teman-teman mengeluh, aduh tugas aku makin banyak ya, aduh stres banget. Nah, tandanya teman-teman tuh nggak siap berarti kuliah tuh. Kalau teman-teman udah masuk kuliah atau udah masuk sekolah, ya harus siap menghadapi tugas-tugas yang ada. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh ya efeknya capek sendiri. Efeknya jadi males sendiri. Itu karena penyakit sendiri yang diciptakan oleh diri sendiri, mengeluh. Nah, agama kita, Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan kita untuk mengeluh, pesimis. Tapi Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selalu optimis. Makanya di dalam Al-Quran, hasibanna su'ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yun la yaf apa wahum la yuftanun. Teman-teman, kata Allah SWT, ketika teman-teman mempunyai cita-cita besar gitu ya, ini tafsirnya, kalau artinya seperti ini, apakah kamu mengira kalau misalkan udah beriman terus gak diuji? Gak akan, pasti diuji. Tapi menurut tafsirnya ada lagi beberapa penjelasan. Menurut maksud ayat ini tuh, apa teman-teman kira kalau pengen mendapatkan kesuksesan, pengen mendapatkan cita-cita yang tercapai dengan baik, itu nggak diuji dulu? Enggak, diuji dulu. Bahkan kata Allah pun di surat yang lain ya, apa, wadorra wa zulzilah, itu masathumul ba'sa wadorra wa zulzilah. Allah itu akan memberikan ujian kepada manusia, ingin ngetes kepada manusia apakah mereka akan selalu optimis. Ujiannya tuh ada 3, masathumul ba'sa wadorra wa zulzilah. Masathumul ba'sa itu artinya ujian ringan.
Masathumul ba'sa, dikasih ujian yang ringan-ringan dulu. Kalau teman-teman bisa melewati ujian yang ringan, nanti dikasih ujian ya, lagi yang keduanya. Masathumul ba'sa, wadorro, ujian wadorro tuh yang lumayan berat. Tapi kalau teman-teman berhasil, itu belum berhasil, diuji lagi sama Allah tuh. Masathumul ba'sa, wadorro, wazulzilah, zuzil itu goncangan. Contohnya, ujian yang menggoncang diri, contohnya ya, diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji pekerjaan, diuji masa depan, ketakutan, diuji aduh aku kok rezekinya cuman segini ya, aduh kok rumah aku cuman segini ya, aduh kok aku rezekinya kayaknya nggak kayak orang lain, jadinya membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini tuh awal mula manusia mempunyai penyakit mengeluh dan pesimis, itu membanding-bandingkan dengan orang lain. Aduh, rezeki aku kok sedikit ya, aduh kok rumah aku kecil ya, aduh kok masa depan aku gimana ya, gitu, pesimis. Sedangkan Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah ajarkan kepada kita itu, nih ini seninya ya, hadapi hari ini dan persiapkan untuk besok, dah gitu aja. Hadapi hari ini dan persiapkan untuk besok. Jadi yang masa depan ya udah nanti aja dipikirinnya. Boleh kita merencanakan planning untuk masa depan, tapi nanti aja. Jangan dipikirin masa depan sekarang, akhirnya yang hari ini nggak fokus, yang besok nggak dikerjain. Rasulullah itu kerjakan dulu yang dekat-dekat hari ini dan persiapkan untuk besok. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sifat qanaah itu yang pertama, tidak pernah mengeluh menghadapi kehidupan. Nah, Zai, memang sih untuk berbicara tentang motivasi jangan mengeluh mudah banget, tapi kalau diamalkan itu susah banget. Makanya teman-teman harus belajar keras sama diri sendiri. Gak boleh manjain diri sendiri. Gak boleh dimanja-manja diri sendiri, itu harus tegas sama diri sendiri. Oh, saya gak boleh mengeluh gitu. Ayo bergerak lagi, jalan lagi. Nah, jangan gitu ya. Jadi maksudnya harus seperti itu. Jangan, duh gimana ya, capek, aduh bingung, udah nanti aja lah. Udah, aku mah kayaknya gak akan bisa sukses. Udah mengeluh duluan. Nah, itu bukan yang diajarkan Rasulullah, bukan seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, jangan mudah mengeluh nih. Harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih dengan bab qanaah ya. Yang kedua, teman-teman, Rasulullah itu, ya, ini bab qanaah. Yang kedua, Rasulullah itu selalu senang dengan apa yang dimiliki. Selalu senang dengan apa yang dimiliki. Teman-teman sekarang misalkan ya, contoh, punya HP, HP-nya HP misalkan HP tahun yang udah lama gitu, tapi masih berfungsi. Terus teman-teman, alhamdulillah masih berfungsi HP-nya, meskipun HP lama, HP jadul misalkan, tapi fungsinya masih sama, alhamdulillah, bersyukur. Jadi dia menggunakan HP pun jadi enak. Beda dengan orang yang aduh gimana ya, udah pengennya aku ganti, pengennya iPhone gitu, soalnya kayaknya lebih enak aja sih kalau pakai iPhone, padahal fungsinya sama-sama aja. Kayaknya harus pakai iPhone deh. Akhirnya karena dia pengen iPhone, dengan HP yang sekarang dia pegang itu jadi nggak bersyukur karena pikirannya udah pengen iPhone gitu. Makanya Rasulullah itu selalu mengajarkan kita, sok teman-teman senangi apa yang teman-teman miliki hari ini. Teman-teman misalkan alhamdulillah nih masih memiliki apa ya, rezeki lebih, bisa untuk makan misalkannya, alhamdulillah, masih bisa untuk jajan-jajan, alhamdulillah masih jalan-jalan, masih bisa, udah bersyukur aja yang kita miliki hari ini. Jangan membandingkan seperti ini, apalagi kan sekarang lagi rame kan ya di sosmed, banyak orang-orang yang flexing. Apa flexing tuh? Yang pamer-pamer misalkan, lihat artis rumahnya besar miliaran, HP-nya bagus, mobil-mobilnya mewah, terus karena kita lihat mereka terus jadi ada sifat, duh pengen ya, gimana ya caranya, akhirnya udahlah, kita coba cari uang aja dengan cara yang cepat gitu. Misalkan jadi misalkannya, mohon maaf, misalkan jadi main judi, jadi menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang banyak karena pengen kelihatan kaya. Nah, ini hilangnya sifat senang dengan yang ia miliki itu, jadi gini, gak bersyukur dengan yang ia miliki hari ini. Makanya teman-teman, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita
silahkan senangi, syukuri apa yang kita miliki, ya. Kalau teman-teman misalkan gak bersyukur dengan apa yang kita miliki, demi Allah teman-teman, gak akan nikmat teman-teman menghadapi gak akan nikmat menjalani kehidupan. Karena dengan apa yang kita miliki, kita memiliki A. Contohnya ya, kita memiliki A, tapi pikiran kita tuh pengennya B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Padahal ini tuh udah ada A. Tapi pikiran kita kemana-mana. Jadinya nggak nikmat yang kita pegang ini. Karena otak kita, pikiran kita pengennya B, C, sampai Z. Udah yang A dulu pegang. Syukuri dulu yang A. Nah gitu ya. Jadi merasa senang dengan apa yang dimiliki itu. Itu Rasulullah. Itu yang kedua. Nah yang ketiganya, yang terakhir, ini masih dengan bab qanaah ya. Kan ada 3 babnya. Kita masih bab qanaah. Bab qanaah ada 3 poin. Yang tadi pertama tidak mengeluh, selalu optimis. Yang keduanya merasa senang apa yang ia miliki. Yang ketiganya teman-teman, yang ketiganya itu ikut senang ketika melihat orang lain senang. Itu Rasulullah tuh seperti itu. Ikut senang ketika melihat orang lain senang. Contoh, ada teman kita nih, alhamdulillah misalkan dapat rezeki lebih, kita ikut senang. Oh masya Allah, alhamdulillah dapat rezeki lebih. Jangan sampai gini, contoh ya, teman kita beli motor nih, contoh teman kita beli motor, terus kita mikirnya gini, paling nyicil, paling kredit tuh gak seneng gitu dengan pencapaian teman kita tuh, jadi gak seneng. Ya udah, oh alhamdulillah sekarang kamu punya motor ya, alhamdulillah gitu, seneng, ikut seneng. Contoh lagi, teman kita diterima kerja misalkan ya, teman kita diterima kuliah di tempat yang bagus, terus kita sebagai temennya malah bilang gini, paling lewat ordal, paling lewat jalur dalam, paling lewat orang dalam misalkan ya. Terus kalau misalkan diterima kerja, paling itu mah lewat jalur orang dalam, jadinya diterima, nggak seneng gitu. Nah, Rasulullah tuh nggak mengajarkan kita seperti itu. Makanya hidup kita kalau pengen seperti Rasulullah ya, seni menyederhanakan hidup ala Nabi, maka harus selalu senang dengan saudara kita yang sedang mendapatkan nikmat lebih. Alhamdulillah nih, saudara muslim kita lagi dapat nikmat lebih, itu kita ikut senang. Contoh lagi misalkan, teman-teman tuh berprestasi, contoh ya, teman-teman tuh berprestasi, dapat lomba, dapat hadiah, dapat prestasi hebat. Terus tiba-tiba ada teman kita yang gini, paling itu mah kebetulan, paling itu mah sekali-kali doang, gak usah seneng-seneng amat sih. Orang-orang yang kayak gini tuh berarti jauh dari sikap sifat qanaah seperti Nabi. Nah makanya kita mah gak boleh gitu. Kita mah kalau lihat orang lain seneng, ikut seneng ya. Itu bab pertama. Nah, jadi seni menyederhanakan hidup ala Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama, seninya itu Nabi itu selalu qanaah. Nah qanaah itu ada 3 poin. Apa aja tadi tuh? Tidak mudah pesimis, selalu optimis, tidak mengeluh. Yang keduanya, merasa senang dengan yang dimiliki hari ini. Alhamdulillah sekarang punya ini, selalu disyukuri gitu. Jadinya nikmat hidupnya. Rasulullah tuh selalu bahagia hidupnya karena menyukuri apa yang Rasulullah miliki. Yang ketiganya, yang terakhirnya, itu senang ketika melihat para sahabatnya bahagia, ketika melihat istri-istrinya Rasulullah bahagia, Rasulullah ikut seneng. Lihat Ali lagi, lihat saudara Ali bahagia, ikut seneng. Lihat saudara Umar bahagia, ikut seneng gitu. Nah kita kalau pengen kayak Rasulullah, ya udah ikutin Rasulullah. Ketika ada saudara kita yang lagi dapat nikmat besar, nikmat lebih, seneng, kita ikut seneng. Oh alhamdulillah ikut seneng gitu. Jangan sampai jadi paling itu mah beli motornya nyicil, paling beli HP-nya nyicil. Ya udah sih, kenapa sih emang gitu ya? Udah ikut senang aja. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama bab qanaah. Yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua, ini penting banget teman-teman. Yang kedua, Rasulullah itu ya, hidupnya itu seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pengen seperti Rasulullah, maka seni menyederhanakan hidup ala Nabi. Yang kedua, seninya harus seimbang dalam kehidupan. Harus seimbang dalam kehidupan.
Harus seimbang dalam kehidupan. Dalilnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dalilnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ini tentang keseimbangan kehidupan. Rasulullah itu seimbang antara dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Memang teman-teman, kata Allah, silahkan pakai dunia ini untuk beramal soleh, untuk ibadah, untuk bekal akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan juga dunia. Teman-teman juga harus fokus dengan dunia. Teman-teman juga harus berkarya dengan dunia. Nah, kadang banyak motivator agama yang gini nasihatinya. Mohon maaf ya, Zai kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Banyak penasihat agama yang bilang seperti ini. Udah, kita mah sebagai orang Islam, sebagai agama Islam, udah kita mah gak usah fokus dunia, akhirat aja dikejar, fokus akhirat aja. Itu tuh salah. Allah tuh gak mengajarkan gitu. Allah tuh mengajarkan silahkan akhirat kejar, tapi dunia juga kejar. Nah, kadang suka salah. Banyak orang muslim yang malah gini, udah mending fokus ibadah aja, akhirat mah, iya, mending fokus akhirat aja, ibadah aja, dunia mah udahlah kesampingin aja. Akhirnya banyak umat muslim yang banyak ya, para penguasa bukan dari non muslim, para pembisnis bukan dari non muslim, para eh, penguasa besar atau enggak politik besar itu jarang yang non muslim, para orang-orang hebat jarang yang non muslim, karena non muslim diracuninya udahlah jangan fokus dunia, akhirat aja. Salah. Nah, sekarang kita meneladani Rasulullah ya. Rasulullah itu, teman-teman, orang kaya, pengusaha besar. Pengusaha besar, orang kaya, orang yang kuat. Kemudian pegulat juga kan yang luar biasa. Waktu itu ada yang non-muslim nantang Rasulullah untuk gulat, kalau misalkan bisa dikalahkan masuk Islam. Ternyata Rasulullah hebat, badannya kuat. Dan teman-teman, 10 sahabat ya, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya, itu 9 orangnya orang kaya semua, pengusaha semua, dunianya dipegang semua. Makanya sahabat-sahabat dahulu dan Nabi pun dunianya digenggam, diambil, akhiratnya juga diambil, jadi seimbang. Nah, Zai pengen teman-teman yang hadir di sini silakan berkarya di dunia ini seperti Rasulullah. Berkarya di dunia ini. Teman-teman yang ingin menjadi dokter silahkan jadi dokter, tapi jadilah dokter yang solehah. Teman-teman pengen menjadi pengusaha silahkan jadi pengusaha, tapi jadilah pengusaha yang jujur, yang amanah, yang baik. Teman-teman pengen jadi penguasa politik misalkan, silahkan masuk ke dunia politik, tapi jadilah penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang jujur. Silahkan, jadi seimbang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kita ini sebagai umat muslim itu diperintahkan, bukan diperintahkan ya, kita ini didorong untuk menjadi orang yang kaya raya. Makanya teman-teman kalau diperhatikan ya, ayat-ayat tentang sholat itu pasti bersanding dengan ayat zakat. Dan zakat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Oleh orang-orang yang mampu. Maksudnya seperti ini, perintah sholat, perintah ibadah itu bersanding dengan perintah zakat, yang dimana zakat ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu ya, oleh orang yang mampu. Nah, maksud dari orang yang mampu ini ya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya harta besar. Sholatnya dikerjakan, akhiratnya dikerjakan, tapi dunianya juga berkarya. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Makanya karena ini kesempatan kita nih, seni menyederhanakan kehidupan ala Nabi, maka dari itu teman-teman saya harap jangan sampai kita malah fokus aja ibadah gitu. Bukannya nggak boleh ya. Kalau saja teman-teman fokus ibadah, fokus mengejar akhirat, tapi dunianya nggak dikejar, itu salah juga. Nggak seimbang berarti. Karena teman-teman, oh saya yakin mending akhirat aja, dunia mah nanti ngikutin. Memang betul, dunia ngikutin, tapi harus diikhtiarkan juga. Nah, kadang salah pengertiannya. Ya udahlah, dunia mah nanti aja juga ngikutin gitu ya. Yang penting mah kita kejar akhirat aja. Enggak gitu. Dunia juga harus kita ikhtiarkan juga, akhirat juga harus kita ikhtiarkan. Akhirat ikhtiarkannya ya ibadah gitu ya, dekat sama Allah, hijrah, selalu berbuat baik, selalu tobat. Itu untuk akhirat, beramal soleh.
Untuk ikhtiar dunia, ya bekerja, belajar, berusaha. Teman-teman pengen menjadi pengusaha misalkan ya, teman-teman pengen menjadi pengusaha, ya udah ikutan seminar usaha, ikutan seminar bisnis gitu, dikejar juga dunianya. Nah, Rasulullah tuh seperti itu. Rasulullah tuh kaya raya. Para sahabat juga sama, kaya raya. Bahkan penguasa. Umar bin Khattab penguasa, Utsman penguasa, Rasulullah penguasa. Jangankan Rasulullah lah, orang-orang hebat yang sejarah agama Islam ini, contohnya Salahuddin tuh yang menaklukkan Konstantinopel, itu kan umur 22 ya apa 21 kalau nggak salah. Itu kan teman-teman coba, umur 22 udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita umur 22 ngapain aja? Mungkin kita umur 22 ya, mungkin masih bingung kuliah mau di mana, masih bingung kerja mau di mana. Tapi kan Salahuddin beda. Apa yang membedakan? Kata Imam Malik seperti ini. Kalau kita ingin melihat orang-orang hebat dulu, maka lihat kebiasaan orang-orang hebat dulu. Nah, Imam Malik, Salahuddin itu kebiasaannya dari kecilnya itu punya impian besar, ingin menjadi pemimpin, ingin menaklukkan Konstantinopel dan juga agamanya dipegang, tapi dunianya juga dipegang. Agamanya kuat, imannya kuat, tapi berkarya juga. Nah, kita juga kalau pengen seperti orang-orang hebat dahulu ya harus seperti itu. Teman-teman coba aja tanya kepada para guru atau orang-orang hebat, cerita tentang mereka. Pasti cerita tentang mereka itu dari dulu cita-citanya udah tinggi dan yang dilakukan pun manfaat semua. Akhiratnya dikejar, dunianya juga berkarya, seimbang gitu. Ya. Jadi tamparannya seperti inilah teman-teman. Quotesnya bukan quotes sih, tamparan. Jadi Anda, kita semua ketika ingin berubah atau ketika ingin sukses atau ketika ingin seperti Nabi gitu, akhiratnya luar biasa, dunianya luar biasa, itu nggak cukup hanya modal menghalu saja. Teman-teman kalau hanya banyak menghalu aja tapi nggak mau bergerak, jangan berharap sukses itu dipegang oleh teman-teman. Karena kesuksesan itu nggak dipegang oleh orang-orang yang hanya banyak menghalu aja, hanya banyak menghayal aja. Nah, itu tamparan kita semua. Teman-teman di kamar menghalu pengen A pengen B tapi nggak mau bergerak, jangan harap haluan teman-teman tercapai. Karena impian besar sukses itu bisa dicapai oleh orang-orang yang mau bermimpi tapi mau bergerak juga, ya, mau berikhtiar juga. Itu makanya kata Allah, wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Memang dunia ini tempat untuk beramal soleh, tempat untuk mempersiapkan akhirat, tapi kata Allah, walatan sana nasibaka minad dunia. Ingat, kita semua orang umat muslim, hamba Allah, walatan sana nasibaka minad dunia, jangan lupakan juga dunia. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu dunianya kepegang, akhiratnya juga kepegang, seimbang. Nah, ini yang kedua, seni menyederhanakan hidup ala Nabi. Maka yang kedua, seimbang dalam kehidupan. Akhiratnya ada, dunianya ada. Yang terakhir, nih, seni yang terakhir, kita sedikit aja ya. Jadi saya ngerangkumnya dari banyak yang diceritakan oleh para ulama. Nah, jadi Rasulullah tuh saya baca-baca di kitab yang banyak di spill tuh ini 3 poin ini. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua itu seimbang, keseimbangan kehidupan. Nah, yang ketiga yang terakhir, Rasulullah itu yang ketiga nih, seni kehidupan yang ketiga selalu mengedepankan apa ya bahasanya? Selalu mengedepankan perdamaian. Jadi selalu mengutamakan. Nah, bahasanya mengutamakan. Selalu mengutamakan perdamaian. Rasulullah itu selalu mengutamakan perdamaian. Bahkan dengan orang yang menghina Rasulullah. Orang yang menghina Rasulullah, orang yang ngejek-ngejek Rasulullah, Rasulullah gak pernah memusuhi mereka. Selalu mengutamakan perdamaian. Gak mau punya musuh. Nah, teman-teman kalau ingin seperti Rasulullah kehidupannya, maka teman-teman berusaha untuk tidak mempunyai musuh di dunia ini. Tidak mempunyai teman apa ya? Ya musuhan lah ya bahasa sekarang tuh. Jangan mempunyai musuh. Dalilnya dulu ya kita tulis. Dalilnya di dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura ya.
Surah ke-42 ayat ke-40. Surah ke-42 ayat ke-40. Surah ke-42 ayat ke-40. Nah, sebelum kita bahas ayatnya, kita lihat dulu sirah nabinya, kita lihat dulu cerita Rasulullahnya. Rasulullah itu teman-teman tahu nggak ketika dilempar, teman-teman yang cerita viral aja lah, yang cerita udah familiar banget, yang ketika hijrah ke Taif ya, kemudian dilempar batu yang sampai Rasulullah sobek-sobek, bagian ini halis-halisnya diceritakan tuh sobek karena kena batu, dilempar batu gitu. Rasulullah itu sampai kalau di hadisnya ya, itu oh, malaikat itu kan ketika lihat Rasulullah disakitin itu, malaikat itu langsung menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mau nggak saya tumpukin gitu, jadi gunung-gunung ditumpukin, jadi dikasih musibah lah intinya. Orang-orang Taif itu dikasih musibah gitu, biar udahlah langsung terkubur aja, karena malaikat juga nggak tega lihat Rasulullah terluka gitu. Nah, tapi kata Rasulullah mengutamakan perdamaian ya. Kata Rasulullah gini, gak usah, nggak apa-apa, mungkin mereka belum tahu, mungkin mereka belum belajar, nanti insya Allah Rasulullah hijrah ajarkan tentang agama, insya Allah mereka juga akan mengerti nantinya. Rasulullah sabar mengutamakan perdamaian. Ternyata qadarullah, singkat cerita ya, Taif jadi pada hijrah, jadi pada luar biasa cinta banget sama Rasulullah, itu karena sabar Rasulullah. Coba kalau misalkan ya kita yang di posisi Rasulullah, terus kita misalkan bilang, ya udahlah, misalkan malaikat kasih musibah aja, misalkan contoh ya, kalau kita coba, kalau dikasih musibah berarti nanti nggak ada orang-orang yang hijrah dong. Tapi karena Rasulullah sabar, akhirnya alhamdulillah ada yang hijrah, makin bertambah lagi umat muslim. Itu karena mengutamakan perdamaian. Sekarang Rasulullahnya udah ceritanya tentang perdamaian, sekarang masuk ke tentang kehidupan kita. Contohnya tentang kehidupan kita di sekolah, di lingkungan, di masyarakat. Ada orang yang suka nyindir kita gitu, ada orang yang suka ngehina kita terus gitu, ngeganggu kita terus, suka apa ya, intinya ngajak orang lain buat ngejauhin kita gitu. Jadi kita tuh harus dijauhin gara-gara provokator teman kita misalkan ya. Teman-teman jangan sama aja, jangan ngikutin dia, jadi misalkan jadi ngehina lagi, jangan. Udah jangan diikutin dah. Kalau kalau dia ngehina ya udah, saya mah nggak akan, saya mah ingin mengutamakan perdamaian aja, nggak mau ada musuh. Jangan sampai sama-sama, teman kita menghina ya nggak akan selesai-selesai. Harus ada salah satunya yang dewasa, harus ada salah satunya yang bisa memadamkan emosi. Ya udah, diri kita aja. Biar kita ingin seperti Rasulullah, maka diri kita aja seperti Rasulullah. Ketika ada yang memusuhi kita, ada yang menjelekan kita, udahlah nggak apa-apa, udahlah, saya ingin mengutamakan perdamaian, saya nggak mau debat, saya nggak mau ada musuh. Zai juga sama, Zai juga di sosmed, apalagi di dunia sosmed ada yang nggak sependapat dengan Zai, kesana kesini ngebahasnya, sampai ada yang menghina kesana kesini. Ya udah, biarkan saja. Ya udah, kalau misalkan ada poin yang positifnya diambil jadi pelajaran bagi Zai, kalau nggak ada ya udah dibiarkan aja. Karena gini teman-teman, kita ini nggak bisa mengatur orang. Kita ini nggak bisa mengatur orang. Contoh, kamu udah dong jangan menghina aku, nggak bisa, karena itu hak dia gitu. Ya udah, silahkan. Kalau hak kamu pengen menghina saya, silahkan. Cuman kalau saya nggak akan membalas, silahkan aja. Itu hak kamu. Belajarlah untuk bodoh amat gitu teman-teman. Orang dewasa tuh gitu. Ciri-ciri orang dewasa tuh dalam psikologi emosi itu selalu menghilangkan hal-hal yang tidak manfaat, termasuk cacian makian yang gak manfaat tuh ya udah, gak usah didengerin lah gitu, karena itu nggak berefek juga untuk kitanya. Apalagi teman-teman kalau hidup di dunia sosial media, kalau hidup di sosial media itu harus siap dengan komenan-komenan netizen yang berbeda-beda, pandangan-pandangan netizen yang berbeda-beda. Jangan dianggap semua. Contoh ada netizen yang ngomen negatif, kita layani misalkan ya, klarifikasi, udah, jangan sering klarifikasi kalau di sosial media ya. Ya udah, kita aja fokus aja konten dakwah misalkan ya, fokus aja kita bikin konten yang positif, udah dibiarkan aja. Nah, ini sekarang cerita Rasulullahnya ada, contoh kehidupannya ada, sekarang kembali lagi ke ayatnya yang tadi.
ayat surat 42 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu, atau misalkan orang-orang yang sabar itu, orang-orang yang ketika dapat cacian makian, itu kata Allah ada 3 macam. Orang-orang tuh ada 3 macam menghadapi cacian atau hinaan atau ujian dari manusia. Misalkan dihina, dicaci, disindir, itu kata Allah ada 3 macam. Macam yang pertama, orang yang pertama, wajaza usayati sayatum misluha. Orang yang pertama itu eh, kata Allah gini, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ini tuh hukum kisos. Ini tuh hukum kisos. Teman-teman misalkan dipukul nih, dipukul sama teman kita, dek gitu, dipukul terus kita tuh nggak ikhlas, sakit gitu, pengen dibalas, silahkan boleh. Kisos, silahkan boleh. Ini tuh hukum kisos. Misalkan lagi ketawa-ketawa nih, lagi pada ngobrol di kelas atau di kuliahan misalkan, lagi asik-asik ngobrol, tapi teman kita karena ketawanya udah ngakak banget, apa ya kalau di TikTok tuh ang ya, itu bukan, pokoknya ang pokoknya ketawa yang lagi trending. Terus teman-teman tuh ketawa tapi sambil mukul orang, haha brak, hadak gitu. Terus kita yang kepukul nggak ikhlas gitu, aduh sakit gitu ya, oh nggak mau, oh nggak ikhlas, pengen dibalas, silahkan boleh, hukum kisos. Tapi dibalasnya harus kata Allah yang setimpal, boleh setimpal, harus yang adil. Oh nggak mau, oh pengen nggak ikhlas, aku sakit misalkan dicubit, pengen nyubit lagi, biar setimpal, harus setimpal. Jangan sampai teman kita nyubitnya pelan, terus kita oh nggak mau, oh nggak ikhlas, terus kita balas tapi ngebalasnya nyubitnya kenceng banget sampai sobek kulitnya misalnya. Ya contoh ini mah, sampai sobek kulitnya, ya nggak boleh lah, itu mah zolim, berarti bukan hukum kisas. Nah itu boleh. Jadi balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal, boleh hukum kisos. Tapi nggak dapat apa-apa, cuman dapat merasa adil aja gitu, nggak dapat apa-apa. Beda dengan yang kedua nih kata Allah. Yang pertama kan wajaza usayatu sayatu misluha, ini tentang hukum kisos. Yang keduanya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini masih di ayat yang sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Tapi kata Allah, siapa orang yang memaafkan ketika ada yang berbuat buruk kepadanya, maka kata Allah, akan aku beri pahala langsung dari aku, langsung dari Allah. Fa ajruhu 'ala Allah, langsung dari saya. Nah, ini seperti Rasulullah. Rasulullah tuh yang kedua. Ketika ada orang yang berburuk kepada kita, dah kita marah sih gitu, kita tuh emosi, cuman dah nggak apa-apa, aku maafin. Jadi tenang gitu ke kitanya tuh, nggak ada dendam, nggak ada pengen ngebales, nggak ada. Ada orang yang menghina kita, misalkan ngegibahin kita, aku tuh udah emosi gitu ya, aku tuh emosi diomongin, cuman udahlah nggak apa-apa, maafin aja. Selalu aja begitu seperti Rasulullah, maka hidupnya akan tenang dan akan dapat pahala dari Allah. Jadi setidaknya gini teman-teman, apa maksud pahala dari Allah tuh? Selain pahala, ya pahala ya, tapi menurut para ulama tuh Allah itu akan eh, memutuskan 2 rantai. Jadi rantai apa aja ini orang-orang yang selalu mudah memaafkan ya. Rantai yang pertama, rantai dengki. Rantai yang kedua, rantai benci. Benci dengan dengki itu beda. Kalau benci itu jadi pengen balas dendam gitu. Nah, kalau dengki itu selalu mengingat kesalahan orang lain. Jadi padahal kesalahannya udah 1 tahun yang lalu, tapi masih diingat-ingat gitu. Oh, dia nih pernah salah nih 1 tahun yang lalu, aku tuh masih sakit hati. Dengki. Nah, kalau ada sifat itu coba hilangkan. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Seni kehidupan kita kalau pengen seperti Rasulullah nggak boleh ada sifat dengki. Aku tuh udah disakitin misalkan ya. Wah, udah disakitin dari 1 tahun yang lalu, tapi masih benci. Begitupun dengan orang-orang yang hijrah. Nih, teman-teman, jangan sampai kalian hijrah di kerudung yang bagus, di kerudung yang besar, itu karena sakit hati. Contoh, karena banyak saya menemukan orang-orang yang hijrah tuh karena udah diputusin. Jadi sakit hati sama pacarnya, udahlah hijrah aja. Jadi hijrahnya tuh karena sakit hati, ingin membuktikan ke pacarnya bahwa setelah putus tuh aku jadi lebih baik. Nah, itu mulai
Kalau ada niat-niat seperti itu, mulai diperbaiki. Yuk, sekarang lurusin lagi niatnya karena Allah. Biar gak ada sifat dengki, biar gak ada sifat benci. Jadi hijrahnya murni, benar-benar memaafkannya tuh murni, bukan hanya ngomong doang. Iya kok, emang aku mah udah maafin kamu. Aku udah nggak nginget-nginget yang lalu. Lisannya ngomong gitu, tapi hatinya, wah masih dengki, masih benci. Berarti itu munafik dengan omongannya. Nggak boleh gitu. Rasulullah itu, Rasulullah itu ya selalu memaafkan. Maka kalau kita ingin menyederhanakan hidup ala Nabi, maka cobalah untuk menanamkan sifat maaf, pemaaf. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiganya yang tadi fa'aslaha wa ajruhu Allah. Fa'aslaha fa ajruhu Allah. Yang ketiganya ini yang Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbud dolimin. Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang dolim kayak tadi. Dicubit dikit, ngebalasnya banyak gitu ya, ngebalasnya sampai luka. Terus kita menzolimi orang. Nah, itu nggak boleh. Allah tidak suka dan bahkan Rasul pun tidak mengajarkan kita. Itu teman-teman ya 3 poin. Kita rangkum dulu. Yang pertama, teman-teman, apa judulnya tuh tadi tuh? Oh, seni menyederhanakan kehidupan ala Nabi Muhammad SAW, ala Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu seni kehidupannya. Yang pertama, Rasulullah itu kehidupannya itu qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu yang pertama, Rasulullah itu tidak mudah pesimis, selalu optimis, tidak pernah mengeluh. Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-2. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Jadi bersyukur dengan apa yang ia miliki, nggak iri dengan pencapaian orang lain, nggak iri dengan pendapatan orang lain. Dalilnya udah belum ya yang kedua? Belum ya? Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 32. Maaf lupa. Di dalam surah An-Nisa ayat 32. Itu masih di bab qanaah. Nah, yang ketiganya di bab qanaah itu ikut senang melihat orang lain senang. Alhamdulillah ya kamu dapat nikmat, aku ikut senang. Yuk atuh syukuran, traktir dong misalkan ya. Ya pokoknya ikut senang lah. Tuh. Nah, kemudian setelah qanaah, Rasulullah itu kehidupannya, seni kehidupannya itu seimbang antara dunia dan akhirat yang dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Jadi saya minta sama teman-teman semua yang hadir di sini, silahkan teman-teman berkarya di dunia ini. Harus pinter, harus cerdas, harus punya prestasi di dunia ini. Tapi jangan lupakan akhirat juga. Jadi seimbang, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu pedagang, pengusaha, orang sukses, orang kaya raya, tapi orang yang taat juga, orang soleh juga. Nah, itu Rasulullah. Nah, yang ketiga, Rasulullah itu selalu mengutamakan perdamaian. Yang ketiga itu kehidupan Rasulullah itu selalu mengutamakan perdamaian. Makanya ketika umur 25 tahun itu mendamaikan peperangan besar. Perang, aduh itu di sirah tuh apa ya, perang apa ya. Di umur 25 tahun pokoknya Rasulullah itu mendamaikan peperangan besar. Itu luar biasa. Coba kita di umur 25 tahun. Aduh bingung aku jodohnya siapa ya. Aduh aku bingung kerjanya gimana ya. Masih mikir kemana-mana. Tapi Rasulullah di umur 25 tahun udah mendamaikan peperangan yang luar biasa. Nah, bagaimana agar kita bisa seperti Rasulullah mempunyai sifat mendamaikan? Maka Rasulullah itu sifatnya pemaaf, mudah mendamaikan orang lain seperti yang dijelaskan di dalam surah Asy-Syura surah ke-42 ayat ke-40. Kata Allah tadi, faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Silahkan teman-teman, ayolah belajar untuk selalu memaafkan agar kita ini terputus dari rantai dengki, dari rantai benci. Jadi kita tuh enggak mikirin kesalahan orang lain terus, enggak mikirin rasa sakit terus gitu ya. Aduh aku masih sakit hati nih, padahal udah 5 bulan yang lalu tapi masih sakit hati nih sampai sekarang. Jangan, nantinya itu bisa mengecaukan kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman memikirkan terus kesalahan orang lain, memikirkan terus sakit hati, nanti teman-teman jadi nggak bisa fokus untuk ngejar masa depan, jadi nggak bisa fokus untuk aktivitas hari ini. Udahlah, yang lalu lupakanlah, yang udah berlalu silahkan pergi aja gitu ya. Karena masa lalu itu kalau dibahas terus itu malah menyakitkan teman-teman, apalagi kalau masa lalu yang buruk.
udahlah hijrah. Makanya kan kata Zai juga, yuk sekarang hijrah aja. Yang lalu udah biarkan berlalu. Sekarang buka lembaran baru, hijrah lagi. Kalau yang dulu pernah sakit hati dengan orang, pernah disakitin orang, ya udahlah, itu masa lalu. Jadikan pelajaran aja, pengalaman aja. Jangan sampai diinget-inget terus. Duh, aku masih belum bisa ikhlas, masih belum bisa memaafkan. Jangan. Nantinya jadi bikin teman-teman capek sendiri. Ya, Rasulullah tuh tidak mengajarkan itu. Oke? Okay? Nah, itu aja lah. 3 seni yang Zai sampaikan, rangkum dari beberapa sirah. Itu 3 seni kehidupan ala Rasulullah. Teman-teman, harapan Zai semoga teman-teman setelah beres dari kajian Zoom ini diamalkan dikit-dikit ya. Kalau teman-teman merasakan, oh saya masih suka marah-marah, masih suka benci, oh berarti sekarang mulai ubah. Harus jadi orang yang pemaaf. Kalau misalkan teman-teman dulunya, oh fokus dunia terus, ibadahnya nggak kekejar, oh sekarang berarti harus seimbang, diubah. Dunia iya, akhirat juga iya. Oh teman-teman misalkan selalu pesimis nih, selalu takut dengan masa depan. Oh, sekarang ya udah optimis, selalu jangan mengeluh misalkan, diubah. Nah, jadi ubah hidupmu seperti Rasulullah, maka capailah sukses di masa depanmu. Gitu. Ubah hidupmu, ubah masa depanmu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke A.A. Ramdhani. Wah, Masya Allah. Sepertinya saya salah disebut namanya ya sama Kak Zai ya. Salah ya. Astagfirullah. Manggil manggil saya Mada aja Kak Zai. Mada, Iya, Mada itu apa? Mada itu? Mada itu artinya kalau bahasa Jawanya itu dia intinya sesuatu yang berguna lah. Mada. Oh, siap, Ada. siap. Mada. Nah, Insya Allah setelah selesai penyampaian dari para guru asik. Salah satunya ini adalah Kak Zai ya. Tadi seni menyeradakan hidup ala Rasulullah yang Al-Fakir Ahmad ini sepertinya torikohnya Imam Malik karena Imam Malik itu kan kaya ya teman-teman ya, ngitung emas aja di meja. Makanya semoga ya kita berterima kasih sama Kak Zai sudah menyampaikan materi dan kita doakan semoga Kak Zai sehat selalu dalam perlindungan Allah. Semoga Kak Zai makin banyak yang kenal, makin banyak yang undang dan bisa bawa gandengan kalau diundang. Aduh, insya Allah, insya Allah. Doain, doain. Duh, kapan ya? Amin, amin. Kapan-kapan lah. Kapan-kapan aja Kak Zai. Masya Allah, tabarakallah. Sudah selesai acara pemaparan materinya nih. Kira-kira kalau ditanya Kak Zai ini mau terima pertanyaan berapa nih kira-kira? Kalau bisa sih 4, 2 on mic, 2 dari komentar. Kalau menurut Kak Zai Boleh? gimana? Boleh, boleh 4 aja tuh. Ide bagus, ide bagus. Oke, Masya Allah. Ini terlihat ya akhlaknya beliau itu sangat amat menghargai panitia. Makanya teman-teman terlihat contoh daripada Sirah Nabawiyah kayaknya di Kak Zaides. Kita Masya Allah banget bisa Insya Allah, kedatangan Kak insya Zai. Allah. Insya Allah. Amin, amin. Oke, teman-teman langsung aja kita ke pertanyaan ya, sesi tanya jawab ya. Eh, 4 pertanyaan, 2 on mic, 2 lagi komentar. on mic. Oke, minta minta diturunin dulu ya semuanya raise hand-nya. Yuk, bisa yuk. Kita war dulu. War War raise dulu. hand. War raise hand. Al-Fakir hitung sampai 3 nanti baru nge-raise hand. Ya. Sabar, 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 Oh, ada sabar. yang spam tuh, ada spam raise hand. Yuk, bisa yuk, jangan spam raise hand yuk. Ini kalau deket nih, pukul dadanya sampai bunyi duk gitu. Yuk. Astagfirullah. Enggak bercanda ya Allah, jangan diseriusin. Saya kena pidana nanti. Oke, Al-Fakir hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Banyak banget ini, banyak banget, banyak banget, banyak banget, banyak banget. Kita lihat yang pertama siapa ya. Yuk, jangan diturun raisen terus raisen. Bingung nih milihnya nih. Oh, jangan di spam katanya tuh.
Ya jangan di spam atuh, ai maneh mah kumaha da urang keluar bahasa Sundana ieu mah. Hayu atuh, hampura hampura. Mmm, karena terlalu banyak kita cap cip cup aja. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah dapat buat Kang Ihsan Fadil Al-Farizi. Apakah ada Boleh, yang ingin ditanyakan? boleh Kang Ihsan. Kang Ihsan tafadhol atuh, mangga di on mic. Mangga. Assalamualaikum. Ada. Ada? Ada, saya ingin bertanya. Boleh perkenalkan dulu. Halo, assalamualaikum. Dari Nama mana? saya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Mangga bertanya silakan. Boleh Kang Ihsan. Eh, Bagaimana cara kita agar tidak mempunyai musuh di dunia ya, Azai? Apa? Oke. Oh, bagaimana Oke. cara kita agar Tidak mempunyai musuh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Syakira izin bertanya. Kabar teman-teman. yang mana Oke, ini tuh? halo. Halo. Tadi saya bilangnya sama Kak Ihsan, ternyata Kak Ihsan ini cewek ya. Ternyata cewek. Kita salah manggil, Azai. Iya tuh, tadi manggilnya Kang katanya. Aduh, Enggak, maksudnya kan kelihatannya kan kayak bukan Pakai namanya akun Ihsan. beda. oh pakai akun yang beda. Oh, pakai akun yang beda. Akunnya berarti bawa hoki. Oke, teman-teman sekali lagi ya dihimbau dulu sebelum Kak Azai jawab. Tolong jangan on mic sebelum moderator nyuruh. Buat panitia kalau emang ada yang on mic dikeluarin aja nggak apa-apa atau enggak di off mic karena mengganggu ketertiban kajian Thalabul Ilmi pada hari ini. Oke, Kak Zai, saya ulang pertanyaannya. Kaisan ini bertanya, bagaimana caranya kita gak punya musuh di dunia ini? Gak Gitu. punya musuh. Boleh dijawab, Kak Zai, tafadhol. Baik, bagaimana caranya agar kita tidak punya musuh di dunia ini? Teman-teman, kalau kita pengen gak punya musuh, sebenarnya mah itu harus dari diri kita ya. Jadi diri kitanya jangan sampai memancing-mancing agar apa ya? Agar jadi ada sekat gitu dengan teman kita. Tapi di sisi lain Allah itu menciptakan manusia yang lain ya. Itu malah jadi ujian untuk kita. Jadi ada orang yang ingin selalu memusuhi kita gitu. Kita tuh nggak mau punya musuh. Cuman ada orang yang pengen kayak ngajak sekat, ada kayak ngajak musuhan sama kita. Ini jawabannya di dalam surah Al-Furqan. Ditulis aja dalilnya. Jawabannya di dalam surah Al-Furqan ayat ke-20. Al-Furqan ayat ke-20. Gini, Allah bersabda seperti ini. Allah berfirman, mohon maaf, Allah berfirman seperti ini. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Jadi kami menjadikan sebagian kamu, ya manusia gitu ya, itu sebagai ujian bagi manusia yang lain. Contohnya ya, orang tua dan anak, istri dan suami, guru dan murid, bahkan teman dan teman. Itu jadi ujian. Tapi ya, kitanya jangan sampai sikap kita, perilaku kita itu bikin orang lain jadi ngejauhin kita. Jadi jangan sampai kita ini sama-sama kayak orang lain yang pengen musuhan gitulah. Kita mah nggak boleh selalu utamakan perdamaian ya, seperti yang tadi dijelaskan. Tapi di sisi lain, meskipun kita ingin selalu mengutamakan perdamaian, gak mau punya musuh, tapi di sisi lain Allah tuh menciptakan manusia yang lainnya tuh ujian bagi kita. Kadang kita tuh emang gak mau punya musuh, cuman orang lainnya gitu suka mancing, misalkan suka bikin kita tuh jadi geram, akhirnya kita tuh jadi sebel gitu ya. Jadi intinya kayak punya batasan dengan teman kita yang bikin nyebelin itu. Tapi kata Allah, ingat,
atasbirun. No, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, atasbirun. Kata Allah, Allah itu ingin ngecek kamu bisa nggak dewasa, kamu bisa nggak bersabar, kamu bisa nggak gak ikut sama-sama kayak dia. Nah gitu. Karena kata Allah, wa kana rabbuka basira. Aku akan melihat kamu. Jadi Tuhanmu maha melihat, Allah itu maha melihat. Jadi maksudnya gini ya, kata Zai tadi, intinya seperti ini. Kita nggak boleh berperilaku atau sikap kita yang bikin orang lain jadi nggak suka sama kita. Nggak boleh. Kita mah harus selalu bikin kenyamanan. Kalau kita harus selalu bikin kenyamanan kepada orang lain, harus selalu bersikap baik sama orang lain, harus sopan dengan orang lain. Meskipun misalkan ya, teman kita tuh nggak sopan sama kita, tapi kita balasnya dengan sikap sopan, dengan sifat sopan, seperti Rasulullah. Sopan sama orang lain, tapi di sisi lain, meskipun kita nggak mau punya musuh, Allah tuh menciptakan manusia yang lain untuk ujian. Nah, apakah kitanya mau sabar gak menghadapi teman kita yang nyebelin misalkan ya, yang bikin kita tuh jadi emosi gitu ya. Jadi Kak Ihsan, Kak Ihsan belajarlah untuk berperilaku sikap bikin orang lain tuh jadi gak suka. Jadi kita ini harus berperilaku bikin orang lain jadi nyaman. Tapi di sisi lain ingat, kadang orang lain tuh yang bikin kita mancing-mancing untuk emosi. Karena Allah menciptakan manusia yang lain itu untuk ujian. Tapi kata Allah atas birun, Allah ingin ngecek kesabaran kamu. Kamu bisa nggak dewasa? Jangan sampai kamu malah ikut-ikutan kayak dia gitu. Nah gitu ya. Jadi Kak Ihsan, yuk sama kayak Zai, kita belajar untuk selalu berusaha bikin nyaman dengan orang lain sekitar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, sudah dijawab sama Kak Zai ya. Cuma Kak Zai belum jawab satu, kurang satu deh kayaknya. Jangan suka bikin nyaman. Kalau dianya suka, kitanya nggak suka, bahaya. Aduh, masya Allah. Masya Allah, ini bercanda ya Kak Zai ya, bercanda asli. Jadi excited sendiri itu capek ya. Iya, excited sendiri, capek, udah capek-capek nunggu malah nikahnya sama orang lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ini ice breaking ya teman-teman ya, biar nggak terlalu kaku-kaku sekali. Kak Zainya kasihan sudah tertekan dengan pertanyaan kalian. Ya Allah, kita gacha satu lagi ya Kak Zai ya. Kita Boleh. gacha bahasa sekarang ya. Gacha itu apa? Gacha itu kayak apa ya? Milih secara acak. Oh, milih secara acak. Oh ya, boleh. Kita coba pilih siapa ya? Apa mau Kak Zai sendiri nih yang milih nih? Aduh, takut. Silakan. Ya jangan, kalau dipilih Kak Zai nanti hatinya berbunga-bunga, takutnya didatengin rumahnya Kak Zai, dilamar. Ini siapa nih? Sekarang tadi kan cewek, sekarang cowok ya. Atas nama Kak Muhammad Alim. Muhammad Alim, boleh. Muhammad Alim. Atas nama Kak Muhammad Alim boleh bertanya. Ya, Muhammad Alim. Iya, Kak Muhammad Alim. Insyaallah semoga kayak namanya jadi alim beneran. Amin. Admin. Lu. Assalamualaikum, admin. Are you here? Kak Muhammad Alim boleh on mic. Ayo, bisa yuk. Muhammad Alim. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau memang Kak Muhammad Alimnya tidak on mic, kita oper ke yang lain. Apa? Heidi. Apakah boleh bagi Heidinya apa sih ini? Gimana sih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alim Ma'ruf dari Pekalongan, Ustaz. Wih, Masya Allah, Pekalongan. Boleh silahkan Kak Muhammad Alim. Ini pertanyaannya bebas atau gimana, Ustaz Afan? Boleh, silahkan, bebas. Bentar, Ustaz. Apa dulu sih? Afan, ini ketika dalam pengucapan Yuwah Muhammad itu apakah boleh pakai Sayyidina atau tidak boleh, Ustaz? Saya Pengucapan apa? pengucapan sholawat Nabi itu harus menggunakan Sholawat. Sayyidina atau tidak, Ustaz? Menurut pendapat antum saja. Syukron. Insyaallah Siap. tabarakallah. Tadi Anda izin ulang pertanyaannya ya Kak Zai ya. Siap. Dari Kak Muhammad Alim nih, Pekalongan, kotanya Habibana Lutfi bin Hasim bin Ali bin Yahya. Beliau bertanya ke Kak Zai, katanya kalau dalam pengucapan sholawat sigohnya itu boleh nggak kira-kira kita pakai Sayyidina atau emang gak usah gitu? Nah, menurut Kak Zai gimana? Tafadhal alaihi mashkura. Baik. Boleh, apakah boleh menggunakan kalimat Sayyidina ya ketika salawat? Itu boleh. Karena salah satu tambahan mengagumkan, salah satu tambahan kalimat menghormati sekali itu pakai Sayyidina. Tapi kalau di dalam sholat itu nggak boleh. Kalau di dalam sholat itu nggak boleh, di dalam tahiyat misalkan ya, nggak boleh karena yang Allah alam ya, yang saya baca, yang Rasulullah contohkan itu tidak pakai Sayyidina kalau di dalam sholat. Nah, pakai Sayyidina itu di zaman para tabi'in gitu ya, di zaman para tabi'in, di ulama-ulama yang beberapa tahun ke belakang lah gitu. Maksudnya bukan beberapa tahun sebentar, beberapa tahun yang lama, itu tujuannya pakai Sayyidina itu untuk lebih mengagumkan. Jadi untuk lebih menghayati ketika menyebut Nabi dalam salawat gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih menghayati, lebih apa ya bahasanya, lebih sayang gitu, lebih rindu. Jadi mengungkapkan rindunya tuh rindu banget. Nah, jadi pakai kalimat Sayyidina. Boleh, silakan pakai Sayyidina. Karena sebenarnya itu mah kalimat tambahan ya, nggak jadi, wallahu alam, nggak jadi termasuk mendapatkan pahala yang lebih ketika menggunakan Sayyidina, tidak. Jadi itu mah hanya kalimat tambahan untuk lebih mengekspresikan mengagungkan Sayyidina, mengagungkan Rasulullah, mohon maaf, pakai kalimat Sayyidina, mengekspresikan kecintaan kita, kerinduan kita menggunakan Sayyidina di mahalul qiyam lah, di sholawat apapun gitu pakai Sayyidina, itu ingin mengagumkan Rasulullah SAW. Boleh ya. Jadi pertanyaannya apakah boleh atau tidak boleh. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak ya. Kalau yang Zai pelajari itu tidak digunakan Sayyidina. Nah, tapi kalau di luar sholat, mau lagi sholawatan gitu atau enggak lagi ya pengen sholawatan di hari Jumat apalagi gitu ya, pakai Sayyidina boleh banget. Karena itu ekspresi kita lebih rindu gitu, lebih cinta sama Rasulullah SAW. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kak Muhammad Alim, apakah cukup? Apakah cukup Kak Muhammad Alim? Sepertinya sudah cukup ya. Oh, sudah cukup, Ustaz. Syukron. Afwan kamu. Afwan wa iya. Teman-teman sudah terjawab ya tadi ya, boleh pakai Sayyidina atau enggak. Mungkin buat tambahan referensi ya, teman-teman bisa lihat di kitab Sulamut Taufik, karyanya Syekh Saleh Al-Hadrami. Itu emang ada perbedaan pendapat kalau di dalam sholat itu ada yang bilang boleh pakai Sayyidina, ada yang boleh enggak. Dua-duanya benar, gak ada yang salah. Terserah mau nerapin yang mana, yang salah yang suka nyalahin. Ya. Oh, berarti kalau ada pendapatnya bisa berarti. Kalau ada anta ala mumin ya, anta ana fakrin. Oh. Oke, teman-teman, karena sudah tadi 2 ya Kak ya, udah 2.
Yang on mic ya? Iya, Iya ya? yang on mic, Oh iya. Sekarang berarti yang komentar. yang komentar. Di mana Nah, lihatnya? ada di kolom komen itu yang apa namanya Pesan logo komentar. panggilan. In call message. Oh iya iya iya, ada. Ah, boleh boleh boleh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan menarik sih, gitu loh. Ini mungkin yang relate ya sama kita ya Kak Zai ya. Boleh boleh. Dari Dari Kak siapa? Novalita. Kak siapa? Kak Novalita. Novalita. Jadi Kak Novalita itu bilang gini Kak Zai. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Saat Ya. ada seseorang punya mimpi, terus berusaha dan bergerak, banyak caci maki keras dalam diri sendiri, Masya tapi Allah. nggak ada yang mendukung kita dari segi keluarga atau apapun gitu. Sampai ada rasa lelah dan merasa Allah itu lebih tahu segalanya. Kita memperbaiki semua yang terjadi terhadap yang menciptakan. Nah, intinya itu gini, Kak. Bagaimana cara kita tetap ikhtiar dan menguatkan tekad dalam hijrah dalam kondisi tersebut, Kak? Jadi dalam kondisi udah berjuang itu tapi dicaci maki gitu ya. Terus juga nggak Iya, ada yang ngedukung. Bahkan dalam keluarga pun tidak ada gitu. iya benar. Baik, baik. Bagaimana agar tetap kokoh gitu ya, berusaha menguatkan tekad dalam hijrah dalam kondisi tersebut. Teman-teman, mau bagaimanapun ya, kalau kita sedang mencapai impian, apalagi sedang hijrah, itu nggak bisa sendiri. Itu apalagi belajar agama, hijrah itu nggak bisa sendiri. Harus ada partner. Jadi kalau misalkan harus ada guru, mohon maaf. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa udah banyak nih berjuang apalagi dalam hijrah gitu ya, udah berusaha punya mimpi ingin sukses hijrah, ingin menjadi pendakwah misalkan contohnya, ingin jadi motivator agama, intinya udah belajar agama lah tapi nggak ada yang ngedukung bahkan keluarga pun, maka teman-teman cari para guru, kalau bisa cara apa ya, cara mencari kekuatannya gitu, cara menyehatkan kekuatan kita kembali itu kalau saran Zai ya, itu berada di majelis ilmu, duduk dengan orang-orang soleh. Itu dalilnya di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'ashodikin. Jadi kalau kita pengen kuat lagi, tekad lagi dalam hijrah, dalam kondisi yang luar biasa ya, nggak ada dukungan sama sekali bahkan dari keluarga pun, cobalah duduk dengan orang-orang yang wakunu ma'asodikin, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang baik dalam majelis ilmu. Setidaknya gini teman-teman, orang tua itu kalau kata eh, Imam Asy-Syafi'i, nah, kata Imam Asy-Syafi'i itu seperti ini, orang tua itu yang melahirkan kita ke dunia dan para guru itu yang membawa jalan kita ke surga. Nah, jadi gitu. Orang tua kita memang melahirkan kita ke dunia, tapi untuk mencari surga, mencari hijrah kita sukses itu dengan adanya jasa para guru, para ulama gitu. Maka carilah para guru. Bahkan Kanova, Kanovalita juga mungkin sekarang lagi down. Tapi dengan Zoom ini, atau nanti kan ada grupnya nih di Sahabat Fisabilillah, cobalah berteman dengan orang-orang yang di grup itu. Karena orang-orang di grup itu juga punya tujuan sama, sedang memperbaiki diri. Minimal agar kita punya teman curhat lah, punya partner hijrah gitu, agar menguatkan kita. Karena mau bagaimanapun ya sekali lagi, apalagi dalam hijrah, itu nggak bisa sendiri. Kita ini manusia itu hidup berdampingan, bergesekan. Teman-teman tahu nggak kalau di dalam gambaran tuh seperti ini, beras itu agar bersih itu digosok lagi dengan beras lagi, beras dengan beras digosok lagi nanti jadi bersih, berasnya jadi putih. Begitupun kita, manusia itu dengan manusia itu bergesekan. Jadi harus cari lagi manusia yang sama tujuannya. Beras-beras lagi, manusia yang punya tujuan sama dengan manusia yang punya tujuan sama lagi, bergesekan. Kalau geras lagi. Kalau beras, kalau beras digosoknya dengan pisau, misalkan ya dengan pisau, itu berasnya jadi rusak. Kalau teman-teman berdampingan dengan orang-orang yang toksik, yang gak bisa ngedukung kita, itu jadi rusak ke kitanya. Karena kita ini satu gesekan dengan teman kita. Seperti beras. Nah, maka saran dari Zai, mau gimana pun gak bisa sendiri untuk mencapai tujuan itu.
kita butuh orang, butuh partner, apalagi dalam hijrah, butuh guru, butuh teman. Nah, maka insya Allah dengan grup Fisabilillah ini, sahabat Fisabilillah ini, saya harap Kanovalita mempunyai teman baru dalam grup sahabat Fisabilillah ini. Punya teman baru, minimal punya partner hijrah online lah gitu, ada teman curhat gitu, itu untuk menguatkan kita. Minta nasihatnya dong, aku boleh nggak curhat misalkan ya, kayak gitu. Itu untuk menguatkan kita agar kita kuat tekad lagi dalam hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jawaban yang memuaskan sekali dan sangat lengkap ya teman-temannya, sampai ada perumpamaan. Semoga Kak Novi bisa paham dengan penjelasannya Kak Zai ya. Amin, insya Allah. Nah, Kak, satu lagi nih, ini pertanyaan yang menurut saya ya, yang menurut Al-Fakir Mada ini lumayan menghantui pikiran gitu loh. Wah, pikiran. Siap. Nah, jadi pertanyaannya tuh bunyinya gini Kak, dari Akang Hambali sepertinya. Ini Akang kayaknya. Oh, Akang, boleh Ikhwan Akang Hambali. Kayaknya Akhi Hambali. Jadi pertanyaannya tuh bunyinya gini. Apakah kita layak gitu dikatakan sebagai umatnya Rasulullah, tapi kita masih banyak yang nggak meneladani ajarannya beliau. Lebih-lebih lagi kita itu umat akhir zaman yang condong cepat niru orang-orang barat lah, niru hal-hal yang kurang bermanfaat. Oh, kiblatnya ke barat gitu. Iya, kayak TikTok, Instagram, lain-lain. Padahal kayak gampang gitu untuk kita bisa dikatakan sebagai umatnya meneladani ajaran-ajarannya. Nah, menurut Kak Zai, pandangan Kak Zai itu gimana sih tentang pertanyaan ini? Oke, baik. Oh, luar biasa nih, Akhi Hambali ya? Hambali. Oh, Akhi Hambali. Baik, apakah kita layak dikatakan sebagai umatnya Rasulullah, sedangkan banyak umat Rasulullah, umat muslim ya intinya, orang-orang muslim, tapi kiblatnya ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan gitu ya. Bahkan suka kadang ngikut-ngikut tren-tren TikTok yang malah itu menjauhkan dari ajaran Nabi, misalkan jauh banget dengan kata sebagai seorang muslim gitu. Padahal kita KTP-nya muslim, tapi sifatnya tuh nggak kelihatan muslim banget. Apakah layak gitu ya dikatakan sebagai umat Rasulullah SAW? Gini, Kak Hambali dan teman-teman semuanya, kita ini kan mengikuti zaman ya. Jadi kita ini harus mengikuti zaman mau bagaimanapun. Zaman hari ini memang luar biasa tantangannya, apalagi dengan adanya TikTok, Instagram gitu ya. Kemudian sekarang kan kiblatnya kalau nggak salah udah ke Korea, barat-barat kan kemarin-kemarin ya. Sekarang udah ke Korea, jadi kayak gaya rambut lah gitu, style, bahkan idola pun jadi siapa ya yang BTS tuh, Taehyung, nah gitu-gitulah, Jungkook, intinya udah ke Korea. Nah, bagaimana caranya? Karena kita mengikuti zaman, jadi kita mengikuti zaman ini tapi tetap tidak melenceng gitu. Intinya ikut zaman ini tapi tetap tidak melenceng. Contohnya seperti ini. Sekarang bahas tentang TikTok, Instagram dulu lah contohnya. TikTok, Instagram itu bisa jadi wadah kita untuk amal kebaikan, bisa jadi wadah kita untuk kita layak disebut sebagai umat Rasulullah. Dengan cara apa? Contoh, gunakan sosial media misalkan untuk mengajak sholawat misalkan ya, bikin sholawatan atau enggak bikin dakwah. Itu kan kita tetap mengikuti sosial media tapi tetap juga meneladani Rasulullah, dipakai yang manfaat. Beda dengan orang-orang yang di TikToknya misalkan hanya have fun doang, bahkan sampai lupa dia tuh sebagai muslim gitu, sampai lupa di jilbab, tapi sikapnya di sosmed tuh gitu ya, tidak seperti muslimah gitu, tidak seperti muslim. Nah, ini harus dipertanyakan keimanannya. Kamu beriman gak sama Rasulullah? Kamu ini siapa sih yang ada di hati kamu ini sebenarnya? Orang-orang Korea, orang-orang barat, TikTok, sosial media, trending, apa Rasulullah sih hati kamu itu? Sebenarnya siapa sih yang ada di hati kamu? Nah, harus dipertanyakan. Jadi, tapi kita bisa menggunakan sosial media untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih meneladani Rasulullah. Maka gunakan sosial media ini untuk ya mengajak sholawat misalkan atau bikin dakwah. Yang kedua, banyak zaman sekarang betul sih,
Hambali, benar banget, saya juga tertampar. Banyak sekali, memang betul ya, umat muslim hari ini mengikuti eh, gaya-gaya orang lain. Karena bagaimanapun udah jelas ya, kalau misalkan kata Rasulullah itu kan bersabda, siapa yang mengikutiku gitu ya, maka nanti pun akan bersamaku gitu. Tapi kalau yang nggak mengikutiku ya jauh banget dari contoh Rasulullah, ya nanti di akhirat pun, dihisab pun nggak akan bersamaku. Nah, salah satunya gini sekarang itu ya. Saya pribadi pun heran gitu dengan umat muslim yang luar biasa hari ini. Mengakunya muslim, tahu bahkan tahu bahwa apa, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu teladan yang baik, tapi tidak diterapkan gitu contoh-contohnya. Umat muslim tapi mudah emosian misalkannya, mudah dendam, mudah bermusuhan, tidak seperti yang Rasulullah teladani, Rasulullah ajarkan maksudnya. Bahkan yang paling parah tuh seperti ini, betul ya, dengan zaman sosial media itu peluang maksiat tuh ya, dengan teknologi itu besar banget ke Hambali dan teman-teman semuanya. Peluang maksiat tuh besar banget di sosial media. Bahkan kan sekarang film-film kotor pun ya mudah diakses gitu. Untuk nonton film-film kotor di TikTok pun kan suka banyak yang joget-joget itu kan ya. Atau di Instagram yang joget-joget itu makin banyak, makin mudah diakses. Jadi peluang maksiatnya besar. Untuk taat di zaman hari ini tuh tangan-tangannya luar biasa banget. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat gini. Oh, nih Zai dapat poin salah satunya dari Ustadz Adi Hidayat gini. Kalau kita pengen dianggap layak gitu ya sebagai umat Rasulullah, minimal di zaman hari ini bisa setiap hari tobat aja, udah cukup gitu. Setiap hari bisa memperbaiki diri, tobat, cukup segitu aja. Jadi kalau orang-orang dahulu beda kan, para ulama orang-orang dulu atau orang-orang tua kita dahulu, ketika ingin taat itu mudah banget, mereka bisa lebih taat lagi, bisa lebih meningkatkan iman lagi. Kalau hari ini meningkatkan iman tuh susah. Jadi saran dari saya, minimal bisa setiap hari tobat, itu insya Allah kita layak lah diakui sebagai umat Rasulullah, karena kita harus memperbaiki diri, karena yang Rasulullah ajarkan juga seperti itu. Ingin para hambanya itu selalu evaluasi diri, muhasabah diri, memperbaiki diri. Memang susah ya di zaman sekarang. Ini tertampar banget pertanyaannya ke Hambali, luar biasa. Luar biasa pertanyaannya tertampar. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini mengingatkan Zai bahwa berarti Zai harus lebih keras lagi dakwahnya, harus lebih semangat lagi dakwahnya, karena tantangan hari ini luar biasa ya teman-teman. Luar biasa lah ke Hambali. Insya Allah kita layak disebut sebagai umat Rasulullah di zaman hari ini. Minimal kita setiap hari bisa memperbaiki diri, tobat selalu lah. Intinya selalu memperbaiki diri, evaluasi lagi, karena peluang maksiat hari ini besar banget. Jadi setidaknya kalau peluang maksiat besar banget, kita juga membuka pintu tobat, memberikan pintu ampunan, meminta pintu ampunan, mohon maaf, itu harus lebih banyak lagi juga ya. Itu mungkin kehambali luar biasa pertanyaannya. Amazing. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dijawab ya, dan kita juga tertampar sih, Masya Allah ya, sebagai individu pendakwah lah bahasanya. Walaupun emang saya tidak seviral Kak Zai ya, cuma banyak murid-murid saya masih harus saya bimbing untuk menjadi lebih baik, apalagi zaman sekarang gitu loh. Betul. Perjuangan dakwah tuh ternyata berat juga ya. Luar biasa. Jadi iya, kita berusaha menyampaikan kebaikan, tapi peluang keburukan di luar sana banyak banget. Jadinya kita tabrakan dengan zaman hari ini. Benar Kak Zai, dan mungkin karena waktunya masih ada sedikit lah ya untuk pertanyaan. Nah, Al-Fakir nih mau nanya nih Kak Zai. Kita sama-sama pendakwah lah bahasanya. Kita orang yang dititipkan mandat untuk ibaratkan tariqud da'una ilallah gitu loh. Insyaallah, amin. Banyak pertanyaan yang mengusik, cuma salah satunya tuh ini Kak Zai. Jadi kita ini ya kadang-kadang dakwah kita bikin video gitu. Ini buat teman-teman juga lah yang hijrah lah, anggaplah kita semua sama. Kita kadang-kadang bikin video kajian, kita kadang-kadang ngisi kajian, atau mungkin kita kadang-kadang hadir kajian.
Cuman kayaknya kita kebanyakan ngelakuin dosanya deh daripada kajiannya gitu loh. Bener, bener. Kadang misal buat kita yang pendakwah ya, Hmm. hujrohnya kok cuma segini ya. Ya Allah, padahal udah effort-effort capek-capek gitu. Atau kadang-kadang misal yang udah kita hijrah gitu loh. Aku update status kajian Ya, tapi aku suka sama orang, kayaknya aku pacarin aja apa ya? Atau aku ngomongin dia nih, dia tuh gini-gini tahu di kajian gak jelas bla bla. Kita tuh kebanyakan dosanya gitu loh Kak Zai. iya betul. Pertanyaan Mada tuh gini, gimana caranya kita ya, semuanya lah, biar bisa ngurang-ngurangin bahasa kasar gini, gimana caranya kita bisa ngurangin kemunafikan di dalam diri kita sendiri gitu loh. Gimana caranya kita biar supaya kita sama deh, kita nggak di depan orang doang. Kadang-kadang kan kita mau di depan orang doang kelihatan soleh, Kelihatan kelihatan soleh gitu, alim. kelihatan. Padahal aibnya, Masya Allah sekali padahal aibnya gitu. Apalagi dengan konotasi yang membawa gelar seperti Raden, membawa gelar seperti Gus ya. Kayak Gus. saya apalagi ya. Itu selalu dipandang orang, dan bagaimana cara kita mengantisipasi itu gitu Kak Zai, supaya kita ini bisa termasuk abdun yang soleh, bukan abdun yang la tasyakur billah gitu. Tafadhol untuk dijawab. Baik, baik, betul. Betul ya, apa yang dikatakan betul. Zai juga sama. Zai juga merasakan kalau Zai itu soleh itu hanya di sosial media aja. Kadang Zai juga bahasa kasarnya gini lah. Kadang suka memakan nasihat sendiri. Nah, gitulah. Jadi Zai nasihatin jamaah tapi suka memakan nasihat sendiri. Begitu banyaklah kotoran Zai, aib-aib Zai gitu. Nah, Zai bertanya juga kan sama guru, gimana ya biar Zai itu dakwah itu relate dengan yang Zai lakukan. Terus kata guru Zai itu gini, sama ya Zai juga Al-Fakir lah masih luar biasa. Nah, kata guru Zai seperti ini. Zai kan bilangnya bukan Zai sih, AA. Zai, AA gitu ya. AA sini dinasihatin sama guru tuh gini. Sebagai pendakwah itu harus diisi juga ilmu. Jadi gini, kan kita banyak menyampaikan ilmu ya. Nah, kitanya juga harus sama, harus dikasih asupan juga, harus diilmui juga, harus dibimbing juga gitu diri kitanya. Jadi apa yang sampaikan itu nggak hanya full tentang mendakwahi orang. Oh, Zai misalkannya contoh, Zai ngedakwahin aja terus ngedakwahin orang, tapi Zainya nggak diasupin, gak seimbang berarti. Nantinya efeknya kayak gitu biasanya ya. Kadang suka memakan nasihat sendiri. Nah, jadi kalau Zai yang Zai lakukan pribadi sekarang ya, sama Zai juga luar biasa, banyak sekali lah aibnya. Apalagi banyak kan Gus-Gus juga gitu ya. Yang katanya Gus tapi ternyata melenceng ke sana ke sini. Ya memang manusia itu tidak pernah luput dari dosa gitu. Cuman masalahnya gini, kita harus berusaha menjaga nama kita sebagai pendakwah, menjaga nama kita sebagai orang yang hijrah. Dengan cara apa? Dimasuki terus ilmu, dimasuki terus nasihat. Adinu apa? Agama itu adalah nasihat ya. Jadi agama itu adalah nasihat. Betul kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Nah, makanya kita ini memang perlu nasihat. Kadang saya nggak setuju nih dengan pernyataan seperti ini. Hidup ini tidak mudah, apa ya bahasa kasarnya tuh? Hidup ini tidak mudah seperti cocotannya motivator katanya gitu. Hidup ini tidak mudah seperti cocotannya para pendakwah gitu lah. Memang betul. Makanya dari itu kita ini butuh nasihat gitu. Harus diperkuat lagi meskipun ya Zai itu paham kalau misalkan contohnya misalkan ya ngomongin orang itu dosa, udah paham lah tentang hukum ghibah misalkan contoh. Tapi Zai juga perlu diingatkan lagi tentang ghibah biar Zai itu diperkuat. Aduh, betul ya, Zai itu jangan ghibah misalkan. Kayak gitulah contohnya. Atau ngomong kasar. Zai dakwah ke orang-orang, hati-hati ya, jangan ngomong kasar. Ternyata Zai masih suka ngomong kasar. Nah, Zai itu harus dinasihatin. Tolong nasihatin saya biar saya nggak ngomong kasar. Jadi saling diasupi. Nah, itulah Kak. Jadi ya sama ya. Duh, Zai juga jadi tertampar nih. Aduh, pertanyaannya bikin tertampar lagi. Sama, betul, betul. Saling ya. Jadi tolonglah teman-teman saling perkuat. Teman-teman juga kalau bisa nasihatin Zai di DM gitu. Kalau Zai banyak salah, nasihatin aja nggak apa-apa karena Zai juga butuh nasihat.
gitu ya. Jadi saling terbuka gitu ya. Tolong bantu dakwah Zai, tolong bantu dakwah Aki gitu ya. Tolong bantu juga hijrah teman-teman, saling bantu ya. Luar biasa tertampar, aduh. Insyaallah, jazakumullah, 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 jazakumullah. Sudah dijawab pertanyaannya. Sepertinya Kak Zai ini gampang lupa nama Ana. Ana ingatkan lagi, nama Ana Mada. Panggil aja Mada. Oh iya, Mada. Jangan Mada. dipanggil Akhi, kerasanya Ana tua soalnya. Iya, iya. Mada. Nah. Karena soalnya biasanya kalau di pondok dipanggilnya iya Akhi, memang karena jadi mudir, jadi pengurus kan dipanggilnya ya Akhi. Rasanya tua jadinya. Mada. Ya Allah, tabarakallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Zai ya. Terima kasih juga tamparannya Kak Mada. Tidak bermaksud menampar Kak Zai, cuma maksudnya menampar diri sendiri sebenarnya. Iya, Jujur ya. Tapi Terima kasih senang Ustaz. banget jadi nasihat. Alhamdulillah kalau memang pertanyaannya bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya, terlebih-lebih. Dan kami mengucapkan sekali lagi dan kami nggak berhenti mengucapkan jazakumullahu khairan katsir, terutama buat pemateri kita Kak Za yang sudah menyempatkan waktu yang lumayan padat ya, karena kan Ana follow-followan jadi ngelihat gitu jadwalnya gitu, kayak ya Allah, pagi, siang, sore, malam tuh kayak di mana, bahkan sampai mungkin beliau kayaknya waktu istirahatnya dikit ya. Kayak kami mengucapkan terima kasih sudah disempatkan waktu, pikiran, tenaga, kuota dan segala macam untuk Kak Zai. Kita doakan bersama-sama teman-teman, tolong diaminkan. Semoga Kak Zai diberikan kesehatan, panjang umur, keluasan ilmu, dan semoga bisa meneladani junjungan kita yakni baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Tak terlupa juga, dan semoga kita semua di sini bersama Kak Zai yang sudah mendengarkan ilmu dari beliau, kita bisa bersaksi di akhirat. Jikalau memang misalnya Kak Zai tidak bersama kita ke surga, kita bisa bersaksi ilmunya Kak Zai bermanfaat bagi kita dan kita Kak Zai ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terharu ya, amin. Ya Allah, tabarakallah. Terima kasih sekali lagi ya Kak Zai, sama teman-teman juga semuanya. Terima kasih yang sudah hadir ke acara ini ya. Kami Kak Zai, kita semua mendoakan teman-teman juga, semoga teman-teman sehat walafiat, ditambahkan ilmunya, dan semoga teman-teman bisa istiqomah dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa undangannya ya Kak Zai ya kalau nikah ya. Iya, siap. Masya Allah. Wisata kapan-kapan. Soalnya kan kalau kita lihat kontennya Kak Zai kan, maksudnya kan setiap konten kan kayak Umi sama Abi gitu kan. Ana tuh termasuk pengamat kontennya Kak Zai sebenarnya, cuma Anau aja. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin untuk memperpendek waktu ya, karena Kak Zainya mungkin juga udah capek, kita langsung masuk ke sesi dokumentasi. Buat admin, mana yang mau ngedokumentasi? Nah, teman-teman bisa on mic. Teman-teman bisa on mic kan jadi salah ngomong. Jadi rame nanti. Nanti jadi rame. Teman-teman bisa on cam. Yuk kita sama-sama on cam. Tunjukin mukanya. Dokumentasi bareng Kak Zai. Emang kalian nggak mau foto bareng Kak Zai? Video call. Masya Allah. Kalau kata mereka mah tadi Kak Zai, sebelum Kak Zai masuk katanya mau ketemu calon suami katanya. Aduh, Masya Allah. Maaf ya guys, saya cepuin guys. Oke, sudah aman ya dokumentasi ya. Teman-teman boleh dipersiapkan dulu. Yuk, bisa yuk di on cam. Kita begaya bareng Kak Zai. Wuih. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3
Kita kasih waktu sampai jam di angka 39 deh. Buat teman-teman prepare, buat teman-teman siap-siap. Sepakat Kak Zai? Siap, siap. Oke. Sepakat. Ini saya lama-lama sama Kak Zai karena emang sering ketemu, lama-lama kayak temen ya teman-teman. Astaga. Maaf ya Kak Zai, emang orangnya rada-rada sokap. Aktif ya, aktif. Itu Tapi dia. bagus. Ya, kalian jangan iri ya, kalian jangan iri ya. Di pondok aktif juga berarti. Oh, ini kayaknya komedian pondok ya. Alhamdulillah, saya kalau di pengurusan emang bagian yang serem Ubudiyah. Cuma kalau jadi Masya Allah. komedian cocok lah saya. Masya Allah, Mada. Kak Zai lebih Masya Allah, followersnya lebih banyak dari saya. Jangan begitu. Oke, sudah di angka 38. Sudah di angka 38. Bukan angka togel ya teman-teman, ini angka jam, beneran. Oke, Kak Zai sudah siap? Siap. Ini Oke. gimana gayanya? Bebas. Pertama kita biasa dulu aja. Oh, biasa. Ya. Oke, kita biasa dulu ya pertama-tama ya teman-teman. Mau saya yang ngitung atau gimana admin? Halo, para admin-adminku. Ya, boleh Kak. Kak Mada yang hitung ya. Oke. Kita hitung bersama-sama dalam gaya yang biasa teman-teman ya. Kita hitung. Siap. 1, 2, 3. Apakah sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Kita ganti gaya jadi gaya bebas. Kira-kira Kak Zai mau gaya gimana Kak Zai? Kita ngikut komando Kak Zai. Gaya tauhid aja. Oh, seperti kemarin-kemarin ya gaya tauhid ya. Oke, teman-teman, posisi gaya tauhid gini ya, teman-teman. Gini. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dokumentasi sudah terlaksana, acara pun sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sudah harusnya kita dapatkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada para jajaran admin dan kepada Kak Huzaifah Aslam, kepada Gus Huzaifah Aslam. Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran mubarakal fiik. Afwan. Mata'anallah fitulil haya wa fid din wa fid dunya wal akhirah. Kita sekali lagi kita banyak-banyak doain Kak Zai, semoga Kak Zai sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberikan banyak ilmu, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan para guru-gurunya Kak Zai. Dan semoga Kak Zai next eventnya kalau diundang lagi ya, kalau Kak Zainya mau bisa bawa gandengan. Insyaallah. Ya teman-teman jangan berhenti berdoa ya, siapa tahu gandengannya ada yang dari teman-teman sini, kan nggak tahu ya, namanya jodoh ya. Doa terus ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jajaran admin yang sudah menyelenggarakan acara hingga sekarang dan besok dan seterusnya. Dan Al-Fakir mengucapkan terima kasih juga kepada para hadirin wan hadirat yang sudah mustami'in mendengarkan kami berbicara. Kami juga memohon maaf mewakili panitia apabila ada kesalahan ya, apabila ada kekurangan, karena al-insan ma'a khata'wan nisyan, semua manusia itu penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa.
maka maafkanlah kami, apalagi al-fakir sendiri yang paling fakir di hadapan Allah, yang paling hina, lebih hina daripada anjing sekalipun. Al-fakir meminta maaf karena al-fakir memang banyak kurangnya. Al-fakir ini udah kurang ganteng, kurang ilmu, kurang istri, maksudnya apa, kurang segala-galanya lah. Al-fakir memohon maaf atas kekurangan acaranya. Terima kasih sudah hadir. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir dan admin pamir undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silahkan untuk Kak Zai kalau mau keluar duluan untuk beristirahat. Falyatafaddal alaihi mashkura. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman sunnah sebelum tidur ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zai. Selamat beristirahat.